silakan. Biar ada ini. Biar ada bukti fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat pagi teman-teman. Di sini ada siapa aja? Linka, ada Ananda, ada Nindi, Noviani, ada Ulfa, ada Lutfiah, ada Hevi, ada Sidik. Bentar ini. Cerah sekarang. Ada Sidik, kemudian ada Rindiani, ada Liani, Novia Arba, Aulia, Eta, Asya, Anisha, Jalfa, Sabila, Sofia, Anggia, Maya, Sri Hajar, Muhammad Adi, Eva, Anisha, Siti Rahmat, Rida, Anissa, Raihana, Weldi, Siti Nur Aisyah, Anissa, Kalista, Sasa, Gina, Rahmadinda, Pilda, Sarahani, Sania, Nida, dan suatu kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan teman-teman pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Udah akhir tahun lagi, nggak kerasa ya. Mau jalan-jalan kemana? Akhir tahun udah ada rencana mau kemana atau mau di rumah aja? Linka, Ananda, Nindi, udah ada rencana mau jalan kemana akhir tahun? Bolehlah kita refreshing dulu ya. Seperti itu, supaya kita lebih semangat lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kesehatan, keselamatan, berkah, rezeki yang berkah melimpah untuk beribadah. Para calon guru berprestasi di sini, para calon kepala sekolah, pengawas kepala dinas, calon orang sukses, penerbit, penulis buku, seperti itu, penerus generasi emas Indonesia, penerus estafet pendidikan Indonesia, seperti itu, pencetak generasi-generasi muda Indonesia yang optimis, semangat, yang berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang mulia, seperti itu, menerima berbagai perbedaan, yang semangat, seperti itu. Bapak doakan, mudah-mudahan teman-teman mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, seperti itu, semangat, seperti itu. Dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, terutama yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, kita masuk ke mata kuliah literasi abad 21 kelas F ya, ini teh. Kelas F, kita masuk ke pertemuan 12 ya, Linka ya. Pertemuan ya, 12 betul, ya. Pertemuan 12, kelompok 5 kalau tidak salah yang presentasi itu. Nah, silakan teman-teman kelompok 5 untuk mempresentasikan dengan baik pembagian materinya. Kemudian nanti teman-teman juga tiap kelompok untuk bertanya minimal 1 pertanyaan tiap kelompok. Seperti itu, nanti catat siapa yang bertanya, kemudian siapa yang menjawab sebagai nilai keaktifan. Seperti itu. Buat ekosistem presentasi yang baik, seperti itu, sehingga memberikan energi positif bagi sama teman di kelompok ini. Silakan kepada moderator kelompok 5, siapa moderatornya? Saya, Pak. Bapak, maaf, izin tanya dulu sebentar, boleh? Untuk kelompok 5 ini tuh ada beberapa orang yang sedang sakit, atau harus presentasi langsung, atau boleh melalui video, Pak? Soalnya ada yang lagi sesak nafas, dan saya sendiri gitu, lagi nggak enak badan, lambungnya. Atau harus presentasi langsung?
Sakitnya sakit parah atau sakit cuma flu batuk biasa? Enggak sih Pak, masih bisa kayak gini, tapi ada satu lagi yang sesak nafas gitu. Lagi sesak biasa kayak gitu. Harus Kalau presentasi yang parah nggak bisa presentasi, nanti ikut ke kelompok lain nilai presentasinya ya. langsung aja Tapi Pak. kalau hanya batuk flu mah ya ikut aja presentasinya ya. Baik Pak, Oke, terima kasih. silakan. Lanjut Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lin Karistina Alvira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator. Saya di sini yang akan membimbing jalannya presentasi dari awal hingga selesai. Sebelumnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Taufikullah Dahlan MPD selaku dosen mata kuliah Literasi Abad 21 yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Sains Berbasis Kearifan Lokal. Sebelum masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang Magfira dengan NPM 20506.003 selaku moderator. Yang kedua, di sini ada Anissa Fadila Nur Haifa dengan selaku pemateri pertama. Yang ketiga ada Ulfa Nur Aini selaku pemateri kedua. Yang keempat ada Muhammad Aldi Gunawan selaku pemateri ketiga. Yang kelima ada Hevi Agnes Setia selaku pemateri keempat. Yang keenam ada Nini Noviani selaku pemateri kelima. Yang ketujuh ada Salsabila Nur Ashifa selaku pemateri keenam. Yang kedelapan ada Aulia Tazkia selaku pemateri ke-7, dan yang terakhir ada Liani Hafsiah selaku pemateri 8. Langsung aja, masuk aja ke materi yang pertama. Di sini ada literasi sains yang akan dijelaskan oleh Anissa Fadilah Nur Haifa selaku pemateri pertama. Untuk Anissa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin off cam karena kurang sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi sains. Literasi sains atau scientific literacy adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Melalui literasi sains, siswa dapat menanya, menemukan, dan menentukan keputusan yang dikembangkan dari rasa keingintahuannya berkaitan dengan pengalaman hidupnya sehari-hari untuk dapat dimaknai. Sebentar, ada sedikit yang ditambahkan. Lalu dalam Sapitri R pada tahun 2020 di halaman 123, literasi sains adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Anissa Fadila Nur Haifa. Selanjutnya di sini ada materi unsur pokok literasi sains yang akan dijelaskan oleh Ulfa Nuraini selaku pemateri kedua. Untuk Ulfa, kami persilakan. Dalam Safari yang menyebutkan bahwa ada 3 pokok dalam unsur literasi sains. Yang pertama adalah konsep atau ide. Konsep or ideas to help understanding of scientific aspects of the world around and which is able to make sense of new experience by linking them to what we already know. Bisa kita eksplisitkan bahwa maksud dari poin 1 adalah mengenai pengetahuan sains. Pengetahuan sains adalah awal mula atau hal yang untuk mengenalkan sains kepada peserta didik. Kita harus memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada peserta didik apa itu sains, dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains itu bisa kita perkenalkan kepada peserta didik dalam poin 1 ini, yaitu mengenai pengetahuan tentang sains. Yang kedua adalah proses. Proses
which are mental and physical skills used in obtaining, interpreting, and using evidence about the world around to gain knowledge and build understanding. Atau bisa kita ekspresikan adalah mengenai proses sains. Dengan adanya proses sains, siswa mampu menemukan fakta-fakta, membangun konsep dan teori pembelajaran yang diterima ketika siswa dikenalkan mengenai pengetahuan sains. Dengan adanya proses ini, siswa diarahkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan ilmiah, karena bisa kita ketahui bahwa pengetahuan atau pembelajaran sains itu tidak hanya berkelut atau tidak hanya bertitik tolak dalam penghafalan pengetahuan saja, melainkan ada kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa ketika akan mempelajari sains ini. Proses sains juga merupakan salah satu yang digunakan untuk memahami fenomena. Fenomena apa saja yang berkaitan dengan sains. Nah, proses ini juga diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip hukum sains dan teori-teori sains. Proses sains ini sangat kompleks sekali karena dalam adanya proses sains, siswa diarahkan atau ditujukan untuk bisa memiliki keterampilan dalam mengetahui atau mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah attitudes or dispositions, which indicates willingness and confidence to engage in inquiry, debate, and further learning, atau bisa disebut dengan pengembangan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang kita ketahui umumnya dimiliki oleh para ilmuwan saja, tetapi ketika kita pada saat ini siswa atau peserta didik itu harus memiliki sikap ilmiah, di mana sikap ilmiah ini nanti akan berpengaruh atau akan memiliki pengaruh ketika siswa atau peserta didik memiliki kehidupan di dalam masyarakat atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Ketika peserta didik memiliki sikap ini, maka peserta didik akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembelajaran sains bagi peserta didik. Pendidikan sains di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. Ini disebabkan karena siswa sekolah dasar di kesehariannya selalu berhadapan dengan alam yang merupakan objek dari pendidikan sains. Ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan bertanya, berpikir dasar maupun kemampuan berpikir kritis dari peserta didik itu tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika ada pembelajaran sains di dalam sekolah atau diajarkan kepada peserta didik, maka harus diajarkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur pokoknya, mengenai pengetahuan sainsnya, mengenai proses sains, dan juga mengenai pengembangan sikap ilmiah. Karena sains itu tidak hanya bertumpu pada pengetahuan penghafalan begitu saja, tetapi peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan mengimplikasikan pembelajaran sains dalam kehidupannya, sehingga peserta didik memiliki modal dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sains di dalam kehidupannya, karena itu yang akan menjadi sebuah modal ketika peserta didik sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah di jenjang manapun. Apalagi dalam peserta di SD ini, peserta didik kemampuannya itu atau berpikirnya itu masih pemula, di mana kita sebagai guru itu harus memupuk pemikiran-pemikiran siswa mengenai sains, mulai dari keinginan bertanya ataupun mulai dari mengamati permasalahan-permasalahan berkaitan dengan sains dalam kehidupannya. Nah, maka dari itu kita akan meningkatkan kemampuan berpikir, dari berpikir dasar sampai berpikir kritis dari siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panel ini. Selanjutnya, di sini ada materi sains dapat dipandang sebagai yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aldi Gunawan selaku pemateri ketiga. Untuk Aldi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya Muhammad Aldi Gunawan akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sains dapat dipandang sebagai yang pertama ada body of knowledge atau sains sebagai sekumpulan pengetahuan. Nah, hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan selama berabad-abad dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi kumpulan pengetahuan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya. Kumpulan pengetahuan tersebut yaitu berupa fakta-fakta, prinsip, konsep, hukum, teori maupun model. Yang kedua yaitu ada way of thinking atau sains sebagai cara berpikir. Nah, kegiatan ilmuwan
memberi gambaran tentang rasa ingin tahu seseorang dan hasrat manusia untuk memahami suatu fenomena alam. Hal tersebut dipandang oleh para ahli filsafat sains dan para ahli psikologi kognitif sebagai kegiatan yang kreatif di mana ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun di dalam pikiran. Yang ketiga yaitu ada way of investigating atau sains sebagai cara penyelidikan. Nah, di dalam sains kita dapat mengenal banyak metode yang menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Sejumlah metode tersebut mendasarkan pada suatu observasi dan prediksi. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai 3 siklus belajar sains. Yang pertama yaitu ada tahap exploration atau tahap eksplorasi yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap bahan-bahan atau ide-ide baru dengan bimbingan atau harapan minimal terhadap prestasi tertentu. Yang kedua yaitu ada tahap invention. Nah, di tahap ini guru mengenalkan suatu konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori baru. Guru penerapan gagasan baru untuk mengembangkan pengetahuan, pikiran, keterampilan-keterampilan peserta didik. Beberapa buku rujukan menyebutkan pada tahap ini sebagai tahap pengenalan konsep. Yang ketiga yaitu ada tahap discovery. Nah, tahap discovery ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah dijelaskan oleh guru. Dalam beberapa buku rujukan, tahap discovery ini disebut juga tahap aplikasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Aldi. Untuk selanjutnya, yaitu materi objek pelajaran sains yang akan dijelaskan oleh Hevi Agnes Setia, selaku pemateri keempat. Untuk Hevi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Hevi Agnes Setia akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya, ada objek pelajaran sains. NSSE menjabarkan 3 kriteria area objek yang dipelajari dalam pelajaran sains di tingkat sekolah dasar. Area tersebut adalah bahwa objek yang harus dipelajari harus yang pertama, memperkuat dan memodifikasi pemikiran siswa, lalu yang kedua, meliputi keterampilan, informasi, dan kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh dan privasi di masyarakat umum, dan yang ketiga, meliputi fakta, prinsip, generalisasi, dan hipotesis yang penting untuk dapat menginterpretasi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada 3 fokus utama pembelajaran sains di SD. Menurut Sumintono, pada tahun 2010, terdapat 3 fokus utama pengajaran sains di sekolah dasar, yaitu dapat berbentuk yang pertama, produk dari sains, yaitu pemberian berbagai pengetahuan ilmiah yang dianggap penting untuk diketahui siswa atau disebut juga hard skill. Yang kedua, sains sebagai proses, yang berkonsentrasi pada sains sebagai metode pemecahan masalah untuk mengembangkan keahlian siswa dalam memecahkan masalah atau disebut juga hard skill dan soft skill. Dan yang terakhir, ada pendekatan sikap dan nilai ilmiah serta kemahiran insaniah atau disebut juga soft skill. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Hevi Agnes ya. Materi selanjutnya yaitu materi kearifan lokal yang akan dijelaskan oleh Nindi Noviani selaku pemateri kelima. Untuk Nindi kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah tema humaniora yang diajukan untuk memulihkan peradaban dan dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standar saintisme. Modern yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme atau suatu cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya. Nah, di sini ada kearifan lokal adalah pandangan hidup oleh masyarakat lokal yang merupakan suatu hasil proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal.
Menurut Aprianto pada tahun 2008, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal, yaitu wujud nyata atau tangible. Yang pertama ada tekstual, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya sistem nilai dan tata cara. Lalu yang kedua ada bangunan atau arsitektural. Contohnya terdapat dalam seni arsitektur, rumah adat, suku-suku di Indonesia. Lalu ada benda, cagar budaya atau tradisional. Contohnya patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Lalu ada yang tidak berwujud atau intangible, merupakan bentuk kearifan lokal yang hanya disampaikan secara verbal atau bahasa. Contohnya adalah petuah, nyanyian, pantun, dan cerita mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Indi. Untuk materi selanjutnya, yaitu di sini ada wujud kearifan lokal yang akan dijelaskan oleh Salsabila Nur Asyifa selaku pemateri ke-6. Untuk Salsabila kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wujud kearifan lokal. Menurut Honigman dalam Kudara Ningrat tahun 2009 halaman 150 membagi wujud kearifan lokal menjadi 3. Yang pertama yaitu suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga benda-benda hasil karya manusia. Kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan sebagainya. Lalu menurut Sukmono tahun 2011, wujud dari kearifan lokal ini dapat dibagi pada beberapa bidang. Yang pertama ada sektor pertanian, pengelolaan hutan, pengelolaan laut, kebudayaan, kehidupan sosial, kesenian rakyat, bidang ekonomi, dan juga bidang pendidikan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan, yang kedua merupakan benteng untuk bertahan dari budaya luar, yang ketiga mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, yang keempat mempunyai kemampuan mengintegrasi budaya-budaya asli, dan yang terakhir mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Salsabila Nur Asyifa. Untuk teman-teman di sini semuanya, mohon maaf karena waktu Zoom meeting-nya hampir habis. Saya akan mengakhiri terlebih dahulu, nanti masuk lagi. Masuk lagi ke link yang tadi ya. Terima kasih. Baik, untuk sambil menunggu Bapaknya masuk ke Zoom meeting, saya akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada fungsi kearifan lokal yang akan dijelaskan oleh Aulia Tazkia selaku pemateri ke-7. Untuk Aulia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi dari kearifan lokal. Yaitu yang pertama berfungsi untuk konservasi sumber daya alam. Yang kedua berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Dan yang keempat berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kemudian
pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Strategi pembelajaran berbasis kearifan lokal adalah strategi pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual. Pada pembelajaran tersebut, memaparkan fenomena atau fakta yang ditemukan di sekitar lingkungan siswa dan materi bahasan yang dipelajari berkaitan dengan kenyataan praktis yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Selanjutnya di sini ada refleksi sains berbasis kearifan lokal yang akan dijelaskan oleh Liani Hafsiah selaku pemateri ke-8. Untuk Liani kami persilahkan. Di sini ada refleksi sains berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom sebagai kekayaan budaya suatu daerah memiliki nilai-nilai moral, pengetahuan, dan sebagai sumber ilmu kontekstual. Nilai-nilai dari kearifan lokal tersebut dapat direfleksikan sebagai bagian dari karakteristik suatu ilmu pengetahuan berupa sikap, produk, dan proses. Ketiganya, jika diterapkan dalam suatu pembelajaran, akan memiliki nilai lebih karena keaslian dan orisinalitasnya. Refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal menghadirkan pengalaman langsung bagi peserta didik yang belajar sains. Lewat hal ini, pemahaman terhadap salah satu objek kajian sains, yaitu keanekaragaman sumber daya alam, dapat ditingkatkan. Kearifan lokal juga merefleksikan pengembangan sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang terlihat di antaranya adalah ingin tahu, berbasis pembuktian, melakukan penelitian, tidak kaku terhadap ide baru, kritis dan peka, serta peduli terhadap lingkungan. Perwujudan dari refleksi nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sains adalah salah satunya dengan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pendekatan nilai kearifan lokal tersebut. Sumber materi pelajaran dapat diambil dari nilai-nilai local wisdom yang ada. Baik, terima kasih untuk Liani. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilangsungkan di sini. Untuk pertanyaan boleh di chat ulang di. Jangan di chat. Itu ekosistem yang tidak baik dalam presentasi, langsung aja bertanya ke ininya secara langsung. Jangan di chat, jangan. Kurang baik itu presentasi seperti itu. Baik, Bapak, mohon maaf. Baik, Diselia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan dalam bertanya off kamera karena takut. Saya Aprilia Ningsih, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, apakah dengan menggabungkan sains dalam pembelajaran dapat mengatasi dampak dari globalisasi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aprilia Ningsih. Selanjutnya di sini ada Ananda Nur Aziza. Untuk Anda, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ananda Nur Aziza, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sains berbasis kearifan lokal ini? Baik, terima kasih untuk Ananda. Selanjutnya di sini ada Novia Arba Putri Asmita. Saya Novia. Menurut kelompok Anda, bagaimana strategi yang cocok untuk menerapkan pembelajaran literasi sains di SD? Terima kasih. Sama-sama, begini Octavelia Putri. Baik, terima kasih. Saya Andini Octavelia Putri dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa keunggulannya jika pendidikan? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, di sini ada Frida Safaria. Baik, terima kasih kepada moderator. Apa? Sama-sama.
Mungkin saya tampung dulu pertanyaannya. Saya akan didiskusikan dulu kepada anggota kelompok 5. Terima kasih. Moderator, mohon maaf saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Ananda. Yang pertanyaannya, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sains berbasis kearifan lokal? Yang pertama itu ada mengidentifikasi keadaan dan potensi daerah. Yang artinya mengidentifikasi potensi daerah dipandang sangat penting untuk mengetahui potensi atau keberagaman seperti apa saja yang berkembang dalam daerah tersebut, kemudian nantinya dilaksanakan dan diintegrasikan dalam materi pelajaran. Lalu yang kedua ada menentukan fungsi dan tujuan. Di sini artinya untuk merancang, guru harus menentukan fungsi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai batasan dan panduan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria dan bahan kajian. Kriteria dan bahan kajian dapat meliputi kesesuaian dengan tingkat pengembangan siswa itu sendiri, kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Lalu yang keempat ada menyusun rencana. Yang keempat ada menyusun rencana pembelajaran. Artinya, langkah yang dapat dilakukan adalah penentuan topik, keunggulan lokal yang dipilih sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang dikembangkan. Mungkin begitu saja, Ananda. Apa ada yang ditanyakan kembali? Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih juga, Ananda. Ya, moderator yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana kelompok 1 tadi saya akan mengulangi pertanyaannya bahwa apakah kearifan lokal dapat mengatasi globalisasi? Ya, bisa kita ketahui bahwa kearifan lokal merupakan suatu kajian menarik karena ketika kondisi bumi semakin kurang menguntungkan bagi kehidupan penghuninya, banyak diyakini bahwa masyarakat yang hidup dengan kearifan lokal niscaya, sehingga hubungan antara masyarakat dan lingkungannya akan secara meluas diharapkan mampu mendukung bumi secara optimal guna menopang pemenuhan kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Karena bisa kita ketahui bahwa pemanasan global merupakan salah satu
fenomena di mana itu akan merugikan kita sebagai penghuni bumi gitu ya, masyarakat yang ada di dalam kehidupan itu akan merasa terugikan apabila pemanasan global ini sudah banyak sekali atau sudah merajalela adanya di dalam atau eksistensinya itu sudah sangat sering kali kita temui gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dari pemanasan global itu maraknya penebangan pohon, karena pohon itu merupakan salah satu penopang dalam menangani beberapa masalah atau fenomena di dalam kehidupan. Nah, dengan adanya kalimat kita dipelajari bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem bumi atau kesejahteraan kearifan lokal sangat berpengaruh terhadap dalam pemanasan global. Karena pemanasan global itu terjadi apabila kita sebagai masyarakat itu tidak lagi aware atau tidak lagi peduli terhadap beberapa permasalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Seperti yang sudah saya bilang tadi adalah mengenai salah satunya penebangan pohon. Nah, ketika adanya kearifan lokal, penebangan pohon tersebut akan dekat dengan alam sehingga kita sudah mampu gitu bagaimana caranya memanfaatkan atau menjaga lingkungan kita sendiri. Jadi pada intinya kearifan lokal itu tentu saja sangat berpengaruh dalam menjaga atau menghindari pemanasan global. Ya, bisnis yang berbasis kearifan lokal seperti itu. Apakah ada yang ditanya lagi? Maaf, ini tadi buat jawaban dari kelompok 1 ya? Ya, betul. Nah, saya izin menyanggah, kan di situ pertanyaan saya, apakah dengan menggabungkan sains berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran dapat mengatasi dampak dari globalisasi? Jadi maksud saya dari sini itu kearifan lokalnya kearifan lokalnya itu mengenai kebudayaan loh, bukan mengenai dari ke dampak apa tadi, pemanasan global. Kayaknya kurang apa gitu ya, kurang efisien kalau misalnya tentang pemanasan global gitu. Soalnya kan kita di sini dari kearifan lokal, berarti tentang kebudayaan, bukan tentang pemanasan global. Kayak gitu mungkin maaf sih jawaban. Ya, karena jawaban saya tadi ini apa namanya emang beda gitu ya sama ya tadi saya salah membaca pertanyaan. Saya kira itu mengenai pemanasan global, ternyata dampak globalisasi. Mohon maaf ya sekali lagi, itu merupakan kesalahan saya ya. Saya kira gitu itu pemanasan global. Ya mungkin saya akan menjawab ulang pertanyaan tersebut karena mungkin jawaban tadi sangat tidak relevan atau sangat tidak berkorelasi dengan pertanyaan dari kelompok 1. Oke, saya ulangi ya. Pertanyaannya, apakah dengan menggabungkan sains berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran dapat mengatasi dampak globalisasi? Di sini tadi saudara atau kelompok 1 lebih memfokuskan kepada kebudayaannya. Nah, bisa kita ketahui bahwa sains berbasis kearifan lokal yang ada dalam pembelajaran di jenjang manapun, itu tentu saja kita sebagai peserta didik atau kita sebagai gurunya itu akan memfokuskan pembelajaran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kearifan lokal di dalam negara kita, terutama kebudayaannya tentu saja. Nah, apakah dengan menggabungkan sains berbasis mengatasi? Karena ketika seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswanya mengenai kearifan lokal, tentu saja kearifan lokal itu mengandung beberapa aspek, salah satunya itu mengenai kebudayaan. Bagaimana kita diajarkan mengenai kecintaan terhadap budaya kita sendiri dengan melanggengkan eksistensi dari budaya seperti tarian tradisional ataupun dengan batik contohnya. Nah, kita diajarkan mengenai bagaimana caranya melestarikan hal-hal tersebut atau kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki melalui sains berbasis kearifan lokal. Jadi pada intinya tentu saja sains berbasis kearifan lokal di dalam pembelajaran dalam jenjang manapun SD, SMP, SMA itu dapat mengatasi dampak globalisasi. Karena itu akan ditanamkan kepada pemikiran siswa bagaimana caranya kita melestarikan dan mencintai kebudayaan tersendiri agar kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak hilang karena adanya dampak dari globalisasi. Terima kasih. Apakah ada lagi? Maaf, kita di sini diskusi ya. Karena tadi bilang dapat mengatasi kan. Coba kalau misalnya untuk yang cocok nih, caranya gimana sih kalau misalnya buat mengatasi dampak globalisasi itu untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA kayak gitu. Ya. Nah, bisa kita tahu bahwa salah satunya itu melalui pembelajaran kan. Caranya itu dalam mengatasi dampak globalisasi kan kita ketahui bahwa globalisasi itu ada karena adanya modernitas kan.
Jadi hal-hal yang berbau kebudayaan itu eksistensinya mulai tersingkir satu persatu karena adanya globalisasi ini. Nah, dengan adanya sains berbasis kearifan lokal, siswa diajarkan gitu. Salah satunya itu caranya adalah dengan memberikan pemahaman bahwa kebudayaan yang kita miliki itu sangat penting sekali. Sangat penting dimiliki, dicintai, dan dijaga eksistensinya. Pertama-tama kita harus memberikan pemahaman dulu caranya. Karena sebelum diimplementasikan, bahwa kita itu harus memberikan pemahaman dan pengetahuan dulu sebelum diimplementasikan oleh peserta didik bagaimana caranya menjaga kelestarian dari kebudayaan yang kita miliki. Itu yang saya tahu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mempunyai pendapat lain, ya boleh diungkapkan. Begitupun dengan Teh Aprilia. Apabila mungkin pendapat saya tidak sesuai gitu dengan pandangannya, boleh disanggah kembali. Tadi kan apa sih dijelaskan dengan kita bisa apa sih ngasih pemahaman ya. Tapi kalau misalnya hanya pemahaman saja kayaknya kurang komplit gitu. Jadi menurut kelompok ya dari kelompok kalian aja nih, kalau enggak dari teman-teman yang lain kayak gimana sih? Jadi kayak gimana buat mengimplementasikannya? Salah satu aja contohnya kayak gimana? Ya kan seperti yang sudah saya bilang ya, sebelum adanya buat pertanyaan implementasi atau implikasi. Bentar Pak, buat jawaban implementasi ya, contoh nyata implementasi sains berbasis kearifan lokal itu ada pertanyaan kelompok 4. Mungkin bisa dijawabnya nanti Teteh bisa dengerin dari pertanyaan kelompok 4 gitu, yang pertanyaan nomor 3 itu ada contoh nyata implementasi lokasi gitu. Biar gak terlalu panjang. Ya, oke. Makasih Teh Aprilia atas pertanyaannya. Membuat kita semakin membuka forum diskusi ini menjadi semakin menarik. Moderator, maaf, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang contoh implementasi dan juga ditanyakan oleh Aprilia ya. Jadi contoh nyata dari implementasi sains berbasis kearifan lokal ini, jadi misalnya guru ataupun sekolah misalnya bisa memberikan kesempatan kepada murid atau merencanakan study tour misalnya ke sebuah pabrik atau museum batik misalnya. Nah, di sana itu siswa dapat melihat pembuatan batik tulis yang menggunakan pewarna alami. Nah, dengan melihat dan juga belajar langsung dapat menumbuhkan rasa menghargai, juga menghargai warisan leluhur dan meningkatkan kesadaran terhadap upaya konservasi potensi lingkungan lokal. Nah, di dalam pengamatan ini juga dapat memberikan karakter yang positif bagi siswa karena dapat menumbuhkan maaf saya ulangi, dapat tumbuh dari implementasi kearifan lokal ini seperti sikap jujur, lalu disiplin, teliti, rajin, hati-hati, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Nah, selain kearifan lokal yang didapat juga, ada sikap ilmiah yang didapat siswa, seperti siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu tidak kaku terhadap ide baru, kritis, peka, dan juga peduli terhadap lingkungan. Mungkin sekian, apakah April dan juga Trida dapat dipahami atau ada yang ingin? Cukup dapat dipahami, soalnya penjelasannya enggak secara terburu-buru. Makasih. Terima kasih April. Trida, apakah sudah dapat dipahami? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Trida. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 juga, karena ada yang bertanya 2 kali kan.
yaitu pertanyaan dari Andini, apa keunggulan jika pendidikan sains berbasis kearifan lokal? Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan usaha sadar yang terencana melalui penggalian dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keahlian, pengetahuan, dan juga sikap dalam upaya ikut serta membangun bangsa dan negara. Lalu, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini juga sangat penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, serta sebagai media untuk menanam rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya. Nah, keunggulannya itu antara lain dapat melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat, lalu merefleksikan nilai-nilai budaya, juga berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa, dan yang terakhir ikut andil dalam melestarikan budaya. Bagaimana, Andini? Cukup dimengerti penjelasannya, baik, jelas. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, silahkan. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu menurut kelompok kita atau menurut kelompok 5, bagaimana strategi yang cocok untuk menerapkan literasi sains di sekolah dasar? Strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran sains ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, dalam perencanaan, guru harus sudah menyiapkan tujuan, materi, media, serta metode pembelajaran yang akan digunakan dalam penyampaian materi sains melalui literasi. Selanjutnya, pada implementasinya, guru menyampaikan materi pembelajaran melalui beragam media yang menarik. Nah, tujuan penggunaan materi media ini untuk menarik minat dan perhatian anak agar bisa lebih menerima pembelajaran. Kepada Saudara Via, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Sudah cukup, Caca. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 6 dan kelompok 7, kami tunggu pertanyaannya. Untuk kelompok 6, di sini nama anggota kelompoknya ada Weldy Martabika, Eva Octavia, Maya Destari, Anissa Nurfitriani, Risya Intanatifah, Tasania Agnia, Astri Nur Azizah, Salsabila Putri, Fasya Aura, Rahma Nur Amelia. Dan untuk kelompok 7, di sini ada Puspita Permatasari, Raihana Azhari Septiani, Sophia Wernusa, Salsabila, Kalista Salsabila, Indah Sri Mariani, Muhammad Aldi Fauzi, Sarah Salsabila, Anissa Eva, dan Irfan Maulana. Kami tunggu pertanyaannya.
Ditunggu ya, soalnya ini udah 6 menit lagi. Moderator, saya mau izin bertanya. Boleh, silahkan. Saya Sarah, perwakilan kelompok 7. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana model pembelajaran yang cocok untuk literasi sains? Terima kasih. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Boleh, silahkan. Kelompok 7 ya. Pertanyaannya, menurut kelompok 5, bagaimana katanya ini tuh model pembelajaran yang cocok untuk literasi sains. Sebentar. Sebetulnya nggak ada yang cocok atau tidak cocok ya dalam model pembelajaran itu, karena tergantung apa masalah yang ada di yang dialami oleh guru dan siswanya. Di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu model contextual teaching and learning. Nah, model ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, literasi sains ini jika menggunakan model yang tadi, jadi lingkungan ini kan merupakan suatu ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Nah, dari semua lingkungan masyarakat yang ada dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu macam lingkungan belajar, yakni lingkungan sosial, lingkungan alam, serta lingkungan buatan. Nah, lingkungan ini merupakan media yang sangat dekat dengan kehidupan anak. Lingkungan akan membantu anak dalam proses kegiatan pembelajaran. Mungkin segitu saja jawabannya. Apakah kurang paham untuk saudara Sarah? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Anissa. Ya. Untuk teman-teman semuanya dan untuk kepada Bapak, dimohon maafkan karena waktu Zoom meeting-nya tinggal sedikit lagi, mungkin akan di-end meeting terlebih dahulu, lalu kembali masuk ke link yang sama. Terima kasih. Kasih.
Maaf, Teteh, boleh diulang? Apa contoh model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal? Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan kelompok 6. Apa contoh model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal? Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui rek barat atau model pembelajaran sains melakukan barat untuk selanjutnya direkonstruksi konsep-konsep sainsnya yang ada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi peserta didik. Bagaimana? Apakah Linka izin berbicara? Sepertinya pertanyaannya kurang itu deh. Apa sih namanya tadi belum beres? Oke. Tadi boleh dilanjut. Bentar, ini agak nge-lag, bentar. Nah, ini udah ada di room chat. Baik, di sini saya akan menjawab ulang. Contoh kearifan lokal dalam menumbuhkan karakter konservasi. Contoh aplikasi berbasis kearifan lokal melalui konstruksi sains asli yang mampu memperdalam konsep sains dan menumbuhkan karakter. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui rekonstruksi sains asli menjadi sains barat atau sains ilmiah. Aplikasi model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yaitu dengan melakukan observasi terhadap suatu kebudayaan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya direkonstruksi konsep-konsepnya, konsep-konsep sainsnya yang ada, yang pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk sesi tanya jawab, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menjawab. Kemudian yang sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Taufikullah Dahlan apabila ada tambahan untuk materi yang dipresentasikan sekarang, yaitu sains berbasis kearifan lokal. Untuk Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sudah bertanya semuanya? Anggota kelompoknya? Sudah, Bapak. Oke, ada pertanyaan yang mengambang, belum terjawab? Sudah semuanya dijawab, Bapak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih pada kelompok 5 ya, yang tadi sudah memaparkan Bapak mendengar beberapa percakapan misalkan tentang kearifan lokal. Nah, memang kan Indonesia mah berbagai pulau, kemudian bahasa, agama, budaya, fisik, apalagi yang jadi pembedanya. Kemudian karakter, seperti itu tentu pemerintah juga tidak bisa memukul rata. Tidak bisa memukul rata berbagai keadaan yang ada di Indonesia. Nah, tentu kurikulumnya juga kurikulum yang disesuaikan dengan pembelajaran kearifan lokalnya. Nah, misalkan di sini juga, misalkan kalau Bapak mah di Jawa Barat,
Ada yang dari luar Jawa Barat, biasanya PGSD dari Belitung biasanya teh. Yang suka ada teh. PGSD. Nah, misalkan proses yang Bapak tahu, misalkan daerah mana ya, yang dia jual beli pakai ini, pakai tangan, itu apa ya? Daerah mana jual beli sapi yang pakai tangan itu? Jadi tangannya dia ditutup pakai kain, pakai sarung. Nah, misalkan dia gerak 3 jari, berarti harga sapinya 3 juta. Misalkan kalau dia 4 jari, harga sapinya 4 juta, gitu. Itu juga kearifan lokal kan, seperti itu. Jadi biasa itu kan matematik sebenarnya itu. Nah, matematik yang digunakan menggunakan kode, seperti itu. Nah, kalau di Jawa Barat, nah kearifan lokalnya juga disesuaikan dengan keadaan budayanya. Nah, pembelajaran sainsnya juga sains yang disesuaikan dengan keadaan budayanya. Seperti itu. Jadi teman-teman juga nanti ketika mengajar, yang harus teman-teman lakukan adalah satu, melakukan analisis masalah. Analisis lingkungan. Nah, misalkan Linka, misalkan diangkat CPNS di Kalimantan, misalkan. Kan Kalimantan sekarang jadi, kan sana jadi ibu kota negara kan ya. Ibu kota negara di mana daerahnya. Nah, pertama harus analisis dulu keadaan lingkungannya bagaimana, keadaan masyarakatnya bagaimana, budayanya bagaimana, seperti itu. Nah, ada beberapa daerah yang memang ketika mereka musim panen, siswa itu nggak ada. Ketika musim panen, siswa itu nggak ada. Gitu. Karena apa? Karena dia mengikuti orang tuanya untuk bertani ke sawah, seperti itu. Nah, itu juga harus diketahui seperti itu. Atau di perkotaan mah, misalkan kalau akhir tahun itu suka banyak yang liburan. Nah, seperti itu. Maka sesuaikan dengan kebiasaan. Jadi jangan membuat program di akhir tahun. Seperti itu. Itu juga tidak efektif. Seperti itu gaya bahasanya, kebiasaannya, agamanya. Misalkan ada juga beberapa budaya, kalau di daerah Bapak misalkan ketika anak mau sekolah ada syukuran. Seperti itu. Itu juga kearifan lokal pembelajaran. Gurunya diundang. Seperti itu. Atau mau lulus, gurunya diundang makan-makan di rumah keluarganya. Itu juga kearifan lokal. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang memang tidak ada sekat antara kehidupan siswa di rumah dengan kehidupan siswa di sekolah. Seperti itu. Jadi misalkan Nindi jadi guru di sekolah, nanya ke orang tuanya, misalkan anak teh kunaon, tidur terus anak tuh gitu, nggak semangat gitu. Nah, tanya ke orang tuanya, misalkan, Bu, kenapa anak ini tidak semangat di sekolah? Jadi ada proses komunikasi antara orang tua dengan guru, sehingga tidak ada dikotomi kehidupan di rumah dengan kehidupan di sekolah. Karena kan sekolah itu adalah second home. Seperti itu. Rumah kedua. Seperti itu. Oh, ternyata Bu Nindi, anak saya itu suka main game online sampai malam. Seperti itu. Jadi anak saya itu tidur jam 12, jam 1, jam 2. Nah, sehingga kita mengetahui kenapa anak itu murung, suka mengantuk, karena dia semalam main game online. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada jeda antara kehidupan di rumah dan kehidupan di sekolah. Kemudian biasanya kalau di perkotaan, yang Bapak ketahui, sekolah itu menjadi tempat penitipan anak. Menjadi tempat penitipan anak bagi orang tuanya yang sibuk. Seperti itu. Seperti itu. Biasanya kalau daerah perkotaan, bapaknya kerja, ibunya kerja, ya udah masukkan saja ke sekolah. Biasanya orang tua lebih memilih sekolah yang full day school. Yang dia mulai jam 7, jam 8, selesai jam 5, jam 4, jam 5.
Karena di samping mereka mendidik, mereka juga menitipkan anaknya. Yang mana anaknya, kualitas sekolahnya aja kualitas terjaga. Seperti itu. Kalau negeri kayaknya jarang ya yang full day school. Kecuali yang dulu yang RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Ada yang disebut dengan standar internasional, dia full day. Tapi untuk SMA kalau nggak salah, SMA atau SMP SD, ada yang disebut dengan RSBI. Dan sekolah berstandar internasional. Jadi dia full day seperti itu. Nah, jadi teman-teman selain daripada mengajar dengan baik, teman-teman juga harus menjaga kualitas instansi sekolah seperti itu. Berikan pelayanan yang terbaik terhadap siswa, berikan pelayanan terbaik terhadap orang tuanya, berikan komunikasi yang baik. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sekolah yang memang terjaga kualitas penggajiannya seperti itu. Teman-teman juga harus memberikan yang terbaik. Biasanya kalau sekolah swasta, nah misalkan kalau yang Bapak dampingi misalkan sekolah Salman Al-Farisi, Taruna Bakti misalkan. Terus apa yang di bawah tuh independent school. Nah, biasanya mereka melakukan evaluasi terhadap gurunya. Seperti itu. Evaluasi apakah dari siswanya, evaluasi dari orang tuanya, dari komite. Misalkan Bu Lingka, gimana evaluasi dari siswanya? Oh, bagus katanya. Bu Lingka mengajarnya bagus, orang tuanya senang. Nah, nanti akan diperpanjang proses kontraknya. Nah, kalau sebaliknya misalkan gimana Pak Taufik ngajarnya? Oh, ternyata galak. Nah, biasanya itu menjadi perhatian bagi kepala sekolah dan berikan perhatian terhadap gurunya kalau tidak memberikan pelayanan yang bagus. Seperti itu. Nah, teman-teman juga pertama menurut Bapak tingkatkan kemampuan IT-nya, kemudian misalkan komputer, Office, Photoshop, CorelDRAW, edit video, membuat perangkat pembelajaran, misalkan Quizzes, Kahoot, Mentimeter, Jamboard, kemudian apalagi Zoom, Jitsi, YouMeetMe, apalagi Skype, video conference. Nah, teman-teman pelajari kemampuan IT-nya. Kedua, juga teman-teman tingkatkan yaitu kemampuan ke-SD-annya. Evaluasi pembelajaran, literasi. Intinya banyak membaca aja. Banyak membaca dan banyak berdiskusi. Seperti itu. Yang ketiga adalah teman-teman buat jejaring relasi. Nah, kira-kira teman-teman udah ada inceran nih mau mengajar di SD mana yang bagus. Coba kenali siapa kepala sekolahnya, wakaseknya siapa, kemudian guru-gurunya siapa, bagaimana kualitas penggajiannya, kualitas sekolahnya. Nah, teman-teman dari sekarang buat relasi ke sana. Seperti itu. Karena tidak ada yang datang tiba-tiba. Seperti itu. Nggak ada datang tiba-tiba. Seperti itu, ada proses ke sana. Terutama kalau misalkan orang tuanya sudah mengajar, guru kan bisa diarahkan. Atau saudaranya, atau teman-teman sahabatnya. Sehingga teman-teman nanti ketika teman-teman sudah punya ijazah, kompetensinya sudah bagus, seperti itu, kemampuan IT-nya bagus, relasinya bagus, teman-teman mulai meniti karir. Membuat image sendiri, teman-teman mau jadi guru yang apa? Guru yang kreatif, kritis, inovatif, semangat, ceria, memberikan manfaat terhadap sekitarnya. Seperti itu. Tubuh hanya satu, muka hanya satu, image hanya satu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Seperti itu. Berikan yang terbaik bagi nanti ketika teman-teman menjadi lulusan PGSD, FKIP Unpas. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman karirnya bagus, kedepannya cerah, rezekinya berkah melimpah untuk beribadah. 8.40 ya. Sekarang terima kasih kepada kelompok 5. Boleh kasih tepuk tangan buat kelompok 5 yang sudah memaparkan dengan baik. Silakan persiapkan kelompok 6 berarti tanggal 20 ya.
tanggal 20 minggu depan siapkan makalah PPT dan video presentasinya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat. Salam buat keluarga di rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufikul Dahlan. Sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kata. Tolong dimaafkan. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Terima kasih Bapak Linka. Foto dulu guys. Boleh di on cam dulu ya sebentar. Slide 1, 1, 2, 3. Sekarang slide 2, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih.